Ya, selamat pagi Taruna-Taruni Mahatma calon kelas 10 ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar cara belajar efektif. Nah, berjumpa dengan saya Bu Rena. Miss Rena bisa dipanggil Miss Rena, bisa dipanggil Bu Rena. Nah, untuk materi kali ini coba kita awali ya. Saya ingin menyapa kalian dulu. Angkatan 7, halo, semangat ya. Kalau bilang semangat, siap semangat, harus ada siapnya karena Taruna-Taruni Mahatma memang harus semangat. Oke. Selamat datang sebelumnya di SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Nah, kalian pernah tidak mengalami kejadian seperti ini? Ini di gambar ada 2. Nah, itu berapa nilainya? F. Aduh, nilainya F, berarti nilainya jelek ya. Pernah tidak mengalami seperti itu? Pernah sering atau pernah kadang-kadang? Ayo ngaku. Sering ya? Enggak ada. Kadang-kadang pernah mengalami hal seperti ini, mendapatkan nilai yang tidak sesuai yang diharapkan ya. Tidak apa-apa. Nah, di sini nanti kita akan belajar sama-sama bagaimana cara belajar efektif itu. Oke, next. Oh, nah ini ada juga nih kejadian. Apa ya rumus yang digunakan? Biasanya kalian belajar matematika, fisika, kimia, lupa rumusnya apa ya kan. Terus tiba-tiba ketika ujian blank itu apa ya, di pikiran kalian tuh sepertinya ada, saya sudah belajar tapi ketika ujian merasa blank. Nah, itu biasanya kan kalian ini ya, gugup gitu kan, gugup, kemudian tidak percaya diri gitu. Harusnya ketika kalau sudah ujian, ya sudah, apa yang kalian pelajari yakini bahwa itu bisa membantu kalian mengerjakan ujian. Jadi yang tenang ya, jangan kupuh kalau orang Jawa bilangnya. Nah, ini ada ibu guru. Yakin kalian sudah belajar? Dijawab tuh, siap sudah. Tapi apakah belajarnya seperti ini nih? Nah, tidak seperti ini kan? Iya benar, banyak bukunya di depan, di meja belajar di depan. Tapi buat apa? Aduh, ngantuk. Buat bantal. Jangan dibuat bantal ya bukunya. Dibuat belajar. Nah, ini ada beberapa bagaimana cara belajar yang baik atau cara belajar efektif itu seperti apa sih ya? Coba kita cek. Yang pertama itu membaca, nak. Jadi membaca itu adalah salah satu kunci utama untuk literasi. Nah, literasi di sini maksudnya memahami ya. Memahami apa yang akan dipelajari. Jadi kalau kalian sudah malas membaca, ya sudah, yang mau dipelajari apa kan kalian tidak tahu. Jadi membaca itu adalah salah satu atau pintu pertama kalian untuk belajar dengan baik. Kemudian apa selanjutnya? Menulis. Nah, menulis ini bisa diartikan ketika kalian sudah membaca, pastikan ada poin-poin penting di dalam bacaan yang sudah kalian baca tersebut. Nah, dalam hal menulis ini kalian bisa menulis yang penting-penting, atau misalkan kalau di buku paket ya atau di buku pelajaran bisa kalian beri dengan stabilo ya kan. Harus rajin seperti itu, nak, karena itu adalah kunci belajar yang baik ya, yang efektif ya. Tidak sekedar membaca untuk dipahami, tapi kemudian dicatat, ditulis agar kalian misalkan suatu saat ingin mempelajari lagi, ingat, oh ini yang penting, ini yang perlu diingat. Nah, selanjutnya adalah mendengarkan. Selain membaca, menulis itu ada mendengarkan juga. Kalau misalkan di bahasa Inggris itu kan ada speaking, ada listening gitu kan ya, nak ya. Nah, mendengarkan ini, mendengarkan bukan sekadar mendengarkan, tapi mendengarkan yang seksama ya. Mendengarkan yang seksama itu seperti apa? Maksudnya mendengarkan dengan, oh ini ya maksudnya seperti ini gitu. Jadi sama dengan membaca, hampir mirip dengan membaca, tapi mendengarkan ini lisan. Jadi bisa dipahami juga, ini juga salah satu literasi ya. Nanti kalau di Mahatma, misalkan ini kan masih daring, nak. Nah, itu kalau luring, kalau tatap muka di Mahatma itu setiap hari Jumat ada lab kepemimpinan. Wah, ini salah satu khususnya Mahatma ada. Sebelahnya soalnya rel kereta api, jadi ada rel kereta api, nggak apa-apa ya, mesti dengar suara saya ya. Nah, tadi lanjut ke literasi ya. Literasi setiap Jumat itu di Mahatma ada lab kepemimpinan. Jadi nanti literasi itu ada sendiri, nak. Nanti kalian bisa belajar tentang
bagaimana cara memahami suatu bacaan atau bagaimana cara memahami situasi, karena literasi bukan hanya membaca ya, literasi itu adalah memahami. Nah, selanjutnya ada melihat dan menghafal. Nah, melihat ini bisa dicontohkan ketika pelajaran olahraga misalkan, atau kalian sakit kan, tapi kalian tidak ikut dalam praktik olahraga tersebut. Kalian bisa hanya melihat, karena biasanya guru olahraga itu akan menginstruksikan gitu ya, menginstruksikan kalian kalau misalkan kalian sakit begitu, tetap ikut pelajaran tapi tidak ikut praktiknya, hanya melihat. Karena melihat ini juga salah satu proses belajar juga, nak. Jadi kalian bisa melihat prosesnya, misalkan prosedurnya bagaimana, kronologinya bagaimana, bisa seperti itu. Itu bisa dengan melihat. Kemudian setelah melihat juga ada menghafal. Yang terakhir, yang keempat maksud saya, itu ada menghafal. Jadi menghafal ini memang sebenarnya tidak begitu efektif ya kalau kalian tidak memahami. Jadi selain menghafal, ada sebelumnya tadi membaca, harus dipahami dulu. Nah, baru dipahami nanti diingat ini masuk ke menghafal ini. Nah, jadi tidak hanya menghafal ya, tapi juga memahami materinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya ada mengerjakan soal-soal latihan. Wah, ini penting sekali. Karena apa? Karena mengerjakan soal-soal latihan itu juga salah satu cara mengingat atau cara menghafal. Karena kalau misalkan kalian belajar eksak, misalkan yang IPA ya, matematika, fisika, kimia, kalau kalian tidak mengerjakan soal-soal, itu rumus yang dihafal ketika diaplikasikan tidak bisa. Jadi harus mengerjakan soal-soal juga. Rumus tidak sekadar dihafal ya, tapi juga dipahami juga. Nah, untuk memahaminya seperti apa? Kalau di pelajaran eksak, memahaminya dengan mengerjakan soal-soal latihan. Tapi tidak pelajaran eksak saja ya, nak ya. Tidak pelajaran yang ada rumus-rumusnya saja, tapi juga pelajaran-pelajaran lain, misalkan sosiologi, bahasa Indonesia. Nanti saya ngajar bahasa Indonesia, nak. Nah, kalau mengerjakan soal-soal tenang aja, nanti akan menyenangkan. Oke, lanjut ya. Nah, gini. Sebentar, baju saya ini ada kombinasinya. Jadi dari beberapa materi tadi ya, misal dari membaca, kemudian menulis, kemudian mendengarkan, dan selanjutnya itu kalian bisa kombinasi. Jadi misalkan yang pertama ini membaca dengan mengerjakan soal. Jadi setelah kalian membaca, ini biasanya ada di buku paket ya, nak ya. Setelah kalian membaca materinya apa, kemudian setelah itu di akhir ada biasanya kesimpulan, kemudian mengerjakan soal. Nah, itu agar kalian lebih paham, jadi lebih efektif belajarnya. Selain membaca dan mengerjakan soal, itu ada membaca dan menulis. Jadi sebelum mengerjakan soal, kalau yang biasanya membaca dan mengerjakan soal, mungkin di pelajaran eksak yang ada rumus-rumusnya, itu kalian bisa belajar dengan menggunakan kombinasi membaca dan mengerjakan soal. Nah, kalau misalkan pelajaran-pelajaran yang banyak bacaannya, misalkan bahasa Indonesia, yang ada cerpennya, ada drama. Nah, itu kalian baca, ada struktur teks juga kan. Nah, kaidah kebahasaan kalian baca, kemudian kalian tulis. Yang penting-penting apa, poin-poinnya apa. Di pelajaran sosiologi, di pelajaran sejarah, itu kan juga perlu ya membaca kemudian menulis. Selanjutnya ada kombinasi apa? Ada kombinasi membaca dan menghafal. Ini bisa biasanya di pelajaran agama ya, pendidikan agama. Jadi ada surat-surat begitu, ada surat-surat kalian baca, kemudian kalian hafalkan. Itu juga salah satu kombinasi belajar agar belajar kalian lebih efektif begitu. Ada juga membaca dan mendengarkan. Jadi membaca dan mendengarkan ini maksudnya ketika kalian sudah baca, kemudian kalian juga bisa diskusi dengan teman belajar begitu. Misalkan teman sebangku, kalau misalkan kalian nanti sudah tatap muka lagi ya, atau memberikan pertanyaan atau mempertanyakan hal-hal yang kalian belum mengerti ke guru kalian. Nanti guru kalian kan memberikan penjelasannya. Nah, itu kalian dengarkan. Setelah membaca kan pasti biasanya loh kok gini ya gitu. Kalian tanya ke guru kalian, guru kalian memberi jawaban. Nah, itu adalah mendengarkan jawaban guru seperti itu. Jadi itu juga salah satu kombinasi untuk belajar efektif. Di sini kalau yang tertampil di PowerPoint ada 4, tapi kalian bisa menggunakan kombinasi yang lain. Misalkan membaca dengan mendengarkan tadi sudah ya. Menulis misalkan hal-hal yang penting, kemudian melihat. Setelah melihat
kalian mencatat hal yang penting. Oh, stepnya seperti ini, prosedurnya seperti ini, kronologisnya seperti ini. Jadi senyamannya kalian untuk belajar efektif itu, senyamannya kalian lebih nyaman di mana kombinasinya. Atau dalam pelajaran ini kombinasi yang tepat adalah ini, membaca dan mengerjakan soal. Kombinasi yang tepat untuk belajar ini membaca dan menulis. Nah, itu kalian formulasinya atau caranya itu bisa kalian asah terus ya. Kalian asah terus dari beberapa hal atau paparan yang sudah saya informasikan tadi di awal ya. Kalau saya sih yakin kalian bisa gitu loh, kalian sudah pintar, sudah pandai bagaimana cara mengombinasikan untuk mendapatkan pelajaran atau mengambil intisari dari pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau pembelajaran daring mungkin memang tidak bisa langsung, misalkan guru kalian lewat video begitu ya. Nah itu kombinasinya misalkan bisa melihat video, kemudian kalian bisa menulis. Jadi melihat dan menulis. Nah, mencatat ya hal yang penting gitu maksudnya. Oke, kita cek lagi sarana penunjang. Nah, untuk sukses belajar, selain ada cara-cara belajar yang saya sebutkan tadi, juga ada sarana penunjang. Ini yang ada di sekolah ya. Yang ada di sekolah ada BK, bimbingan konseling. Jadi misalkan kalian ada kesulitan belajar, Bu saya kok kesulitan belajar seperti ini, Pak saya kesulitan belajar seperti ini. Kalian bisa konsultasi selain ke guru mata pelajaran ya, itu bisa ke guru bimbingan belajar atau bimbingan konseling maksud saya. Seperti itu. Ada BK juga di Mahatma. Itu letaknya di sampingnya Waka Kesiswaan. Ya begitu, ada kesana ada kurikulum ya, dekat dengan ruang guru. Itu juga ada di UKS, jadi BK itu jadi satu dengan UKS seperti itu. Nah selain BK ada apa lagi? Ada perpustakaan, jelas tidak mungkin di sekolah tidak ada perpustakaan, apalagi Mahatma. Oh pasti sudah ada perpustakaan di lantai 2. Nah jadi di lantai 2 sebelah pojok kanan ketika kalian naik tangga ya, nanti belok kanan itu sudah ada perpustakaan Mahatma. Di situ insya Allah yang kalian cari ada di situ lengkap nanti insya Allah ya. Nanti bisa ke pustakawannya, ada 2, ada Bu Siki dan Bu Afika di situ. Nanti kalian bisa mencari referensi atau bahan belajar selain yang ada di buku paket yang kalian miliki. Itu ada perpustakaan, jelas ya nak ya, sarana penunjang. Kemudian ada multimedia. Di sini ada lab. Kalau di Mahatma ada lab juga, itu lab bahasa. Bisa dibuat listening untuk pelajaran bahasa Inggris ya, bisa di situ. Nanti lantai 2 juga, itu dekat dengan perpustakaan juga. Jadi salah satu lantai dengan perpustakaan Mahatma. Nah, ada multimedia ini nanti kalian kan dalam proses belajar kan sekarang lebih senang daring ya gitu ya. Anak-anak zaman sekarang itu sukanya online. Onlinenya jangan, atau daringnya jangan dibuat main game aja, tapi multimedia atau sarana internet itu dibuat untuk belajar, itu juga jadi penunjang gitu. Nah, jadi belajarnya bisa lebih efektif lagi. Selain itu ada laboratorium. Wah ini anak-anak IPA nih, ada laboratorium biologi, ada laboratorium fisika dan kimia. Itu sudah ketika saya kunjungi ya, laboratorium Mahatma ini sudah lengkap loh nak. Jadi misalkan kimia ada ini cairan apa, wah itu sudah lengkap di situ. Jadi kalian bisa biologi juga bisa memakai laboratorium di SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Nanti akan disiapkan oleh guru mata pelajaran dan ada satu pegawai lab ya, namanya Mbak Septi. Nanti bisa kalian ketemui kalau kalian pembelajaran luring ya. Gak sabar ya, rasanya pengen tatap muka aja ya daripada online gini. Tapi tenang, masih ada pandemi, jadi di rumah saja dulu belajarnya, lewat WhatsApp, lewat Moodle. Nanti kalau sama kami semua di sini nih menggunakan Moodle. Nah selanjutnya ada sarana olahraga. Waduh, kalau kalian sudah masuk Mahatma, yang terpampang jelas di depan itu apa? Lapangannya luas ya. Nah, selain olahraga biasanya dibuat PBB baris berbaris. Nah, kalau kalian masuk luring seru, nanti ada baris berbaris gitu. Nah,
sarana olahraga ini untuk menunjang pembelajaran olahraga ya, jelas pasti. Nanti kalian bisa basket, bisa main bulu tangkis, bisa futsal. Nanti di sini lapangannya ada 2 ya. Kalau Sematma ada di depan yang masuk pintu gerbang itu kalian sudah lihat. Nanti ada juga di belakang. Di belakang itu tempat parkirnya para guru itu sepeda motornya, di situ juga ada lapangan, bisa dibuat lapangan voli juga di situ. Nah, sarana belajar ya. Jadi selain tadi ada membaca, menulis dan sebagainya. Nah, kalau di sekolah pasti ada sarana penunjang atau fasilitas seperti itu untuk agar kalian bisa belajar dengan efektif dan bisa sukses belajar, tidak F lagi. Itu ada gambarnya A+. Amin. Semoga kalian bisa ya mendapatkan nilai A+ terus. Wah, jadi belajarnya harus efektif nih. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari saya Bu Rena untuk cara belajar efektif kali ini materinya. Kalau misalkan kalian ingin bertanya atau ada materi yang belum jelas tentang cara belajar efektif, nanti bisa menghubungi Guru Pamong atau kalau ke saya juga bisa. Nanti ya kalau ketemu atau mau minta nomor saya juga bisa ke guru-guru lain ya dengan Bu Rena. Terima kasih, tetap sehat, semangat berprestasi meski belajar dari rumah. Semangat, taruna-taruna semangat. Terima kasih. Sekian dan terima saya.